Sahabat Zona Populer, siapa yang tidak kenal Kim Jong-un, Presiden Korea Utara yang sering dianggap diktator dan kontroversial? Negeri ini penuh dengan rahasia dan dikelola oleh pemerintah yang sangat paranoid, berusaha menjaga warganya dalam keheningan abadi. Ruang media negara dipantau dengan ketat, membuat cobaan dan kesengsaraan rakyat Korea Utara jarang tersentuh oleh berita internasional. Namun, beberapa jurnalis dengan keberanian mencolok mempertaruhkan nyawa dan keselamatan mereka untuk masuk ke negeri terlarang ini, membawa serta gambar-gambar yang menceritakan kisah orang-orang yang terpaksa tunduk pada kekuasaan. Mari kita eksplorasi 25 foto yang tak ingin Anda lihat dari Korea Utara. Nomor 25, infrastruktur yang rusak. Korea Utara memiliki kekayaan sumber daya alam seperti emas, magnesit, grafit, dan timbal. Namun negara ini tertinggal dalam pembangunan infrastruktur. Narasi pemerintah menyatakan bahwa negara ini makmur dan maju, tetapi kenyataannya sangat berbeda. Di balik fasad gedung pencakar langit dan arsitektur megah yang dipromosikan oleh media, infrastruktur Korea Utara mengalami penurunan tajam. Banyak bangunan dalam kondisi buruk, jalan-jalan penuh lubang, dan sistem kereta api bobrok. Realitas yang suram ini jauh dari citra sempurna yang digambarkan oleh pemerintah. Lebih sering, pemerintah lebih memilih untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang memperbaiki citra negara di mata internasional, terutama di depan para pesaing di Barat, ketimbang fokus pada infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup warganya. Nomor 24, sistem perawatan kesehatan. Perawatan kesehatan seharusnya menjadi salah satu hak asasi manusia yang paling mendasar. Banyak negara maju menginvestasikan sebagian besar anggaran tahunan mereka untuk mengembangkan sistem kesehatan demi memenuhi kebutuhan rakyat. Namun, di Korea Utara, kesejahteraan rakyat tidak lebih dari sekadar pemikiran belakangan. Meski kalangan elit menikmati akses ke sistem perawatan yang lebih baik, warga biasa tidak mendapatkan perlakuan serupa. Menurut laporan Amnesty International, infrastruktur kesehatan Korea Utara yang dulunya sangat dihormati, kini telah runtuh dan membutuhkan bantuan mendesak. Namun, Kim Jong-un berusaha menutupi fakta ini. Media yang dikuasai negara menyebarkan citra rumah sakit yang dilengkapi dengan baik dan dokter terlatih, padahal kenyataannya banyak fasilitas kesehatan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak memadai untuk merawat 25 juta penduduk. Nomor 23, realitas pekerja anak. Baru-baru ini, media pemerintah Korea menerbitkan gambar upacara untuk anak-anak yang secara sukarela bekerja di laboratorium, tambang, dan pertanian milik negara. Namun, ini hanyalah kedok untuk menutupi kenyataan pahit kerja paksa anak dan perbudakan modern yang umum terjadi di Korea Utara. Anak-anak kecil dirampas dari masa kanak-kanak mereka yang seharusnya dipaksa melakukan kerja paksa dengan dalih kesukarelaan. Laporan menunjukkan bahwa kerja paksa anak telah menjadi bagian dari sistem pendidikan di Korea Utara, di mana mereka kadang-kadang harus meninggalkan kelas untuk bekerja di tambang atau proyek khusus. Hal ini mengakibatkan dampak fisik dan psikologis yang serius, dengan banyak anak kecil mengalami kondisi yang mengerikan di kamp kerja paksa. Kerja paksa wajib di sektor pertanian, konstruksi, dan jam kerja tanpa bayaran yang berlebihan menjadi ciri umum pengalaman mereka. Meskipun media berusaha menggambarkan bahwa anak-anak di Korea Utara bahagia, cukup makan, dan menerima pendidikan yang layak, kenyataannya justru jauh berbeda. Anak-anak dari kalangan elit kadang dibebaskan dari kerja paksa, yang menunjukkan adanya tingkat klasisme yang mencolok di Korea Utara. Nomor 22. Pasokan listrik yang tidak stabil. Akses listrik yang merupakan hak asasi manusia di sebagian besar negara maju menjadi kemewahan di kerajaan tertutup ini. Meskipun kawasan pusat dan bangunan industri di Pyongyang menikmati pasokan listrik yang konstan, hal ini sering dilakukan dengan mengorbankan daerah lain.
Diskriminasi dalam distribusi energi adalah hal yang biasa di Korea Utara, di mana penduduk di distrik kaya mendapat pasokan listrik yang lebih stabil dibandingkan mereka yang tinggal di daerah pedesaan atau kurang terlayani. Penduduk di kawasan seperti Jungsosong, Moranbong, dan Pincheon seringkali hanya mendapatkan pasokan listrik selama 5 jam sehari. Di daerah lain, kondisi lebih parah lagi, dengan banyak yang hanya memiliki akses listrik 1 atau 2 jam per hari. Menurut beberapa sumber, perlakuan istimewa diberikan kepada keluarga yang membayar listrik menggunakan mata uang asing, dan pemerintah lebih memprioritaskan pasokan listrik untuk pabrik dan industri ketimbang untuk rumah tangga. Ketidakstabilan pasokan listrik ini merupakan akibat dari kondisi pembangkit listrik yang rusak akibat bertahun-tahun diabaikan oleh pemerintahan Kim Jong-un. Nomor 21. Sistem Metro Pyongyang. Selama bertahun-tahun, sistem metro di Pyongyang tetap tertutup bagi dunia luar, dengan hanya sedikit gambar 360 derajat yang tersedia. Terowongan bawah tanah yang menghubungkan sistem metro ini dianggap misterius dan menjadi subjek banyak spekulasi. Namun belakangan ini, banyak orang dari luar negeri telah mendapatkan sekilas tentang sistem metro yang menakjubkan ini, yang dianggap sebagai sistem bawah tanah terdalam di dunia. Di balik kenyamanan bepergian melalui Pyongyang, terowongan ini juga berfungsi sebagai bunker. Mengingat ketegangan yang terus-menerus antara Korea Utara dan banyak kekuatan internasional seperti Amerika Serikat, pemerintah Korea Utara selalu khawatir akan kemungkinan konflik yang dapat berdampak nuklir. Belajar dari tragedi Hiroshima dan Nagasaki, kakek Kim Jong-un memerintahkan pembangunan sistem metro ini pada tahun 1978 sebagai tindakan pencegahan jika terjadi perang nuklir. Gambar-gambar jalur metro ini diambil oleh fotografer Prancis, Eric Laforgue, selama salah satu kunjungannya ke negeri tertutup ini. Nomor 20. Ketahanan pangan. Korea Utara saat ini tengah mengalami krisis pangan yang parah, namun Kim Jong-un berusaha menyembunyikan kenyataan ini dari dunia. Media yang dikendalikan pemerintah mengklaim bahwa warga negara hidup berlimpah, menikmati 3 kali makan sehari dengan makanan bergizi yang lezat. Namun, kenyataannya, sebagian besar warga Korea Utara hidup dalam kondisi pas-pasan, menghadapi salah satu krisis pangan terburuk sejak kelaparan hebat tahun 1990-an. Perjalanan ke pedesaan akan mengungkapkan kehidupan yang pahit di negara terisolasi ini. Anak-anak kekurangan gizi terlihat berjalan di jalanan, ladang pertanian yang tandus dan berproduksi rendah, makanan dengan harga selangit, serta pasar yang kosong menjadi bukti penurunan produksi pangan di negara tersebut. Berbeda dengan citra ladang hijau subur yang dipromosikan oleh media, kenyataan sehari-hari rakyat Korea Utara membongkar narasi sempurna yang dijual Kim Jong-un kepada dunia barat. Nomor 19. Eksekusi publik. Pada tahun 2022, pemerintah Korea Utara secara terbuka mengeksekusi 3 remaja dengan regu tembak. 2 di antara mereka dihukum mati karena kejahatan sederhana, menonton dan mendistribusikan film Korea Selatan, sementara yang lainnya dihukum karena membunuh ibu tirinya. Walaupun kejahatan terakhir tampaknya lebih berat, kedua tindakan tersebut diperlakukan sama di Korea Utara. Pembunuhan kejam terhadap anak berusia 16 tahun ini cukup umum di negeri terisolasi ini, di mana hukuman mati berlaku bahkan untuk pelanggaran ringan. Eksekusi ini dilakukan di depan publik untuk menakut-nakuti warga lainnya. Sangat sedikit laporan tentang eksekusi publik ini sampai ke media barat, akibat pengawasan ketat dari kantor berita yang beroperasi di negara tersebut. Menurut laporan dari Pusat Data Hak Asasi Manusia Korea Utara, lebih dari 1.000 laporan eksekusi publik terjadi pada tahun 2009. Data dari Amnesty International juga menunjukkan lebih dari 105 eksekusi publik antara 2007 dan 2012. Namun pemerintah Korea Utara secara terbuka mendenakan keabsahan data ini, mengklaim hanya 13 eksekusi yang terjadi sejak 1998, dan tidak ada satupun diadakan secara publik. Nomor 18. Kebebasan beragama.
Secara resmi, kebebasan beragama adalah hak dasar yang diakui oleh Konstitusi Korea Utara. Tetapi kebebasan ini hanya ada di atas kertas. Dalam kenyataan, penganiayaan terhadap agama sangat lazim. Meskipun pemerintah mengklaim menghormati kebebasan agama, para pemberontak dan pengungsi yang melarikan diri dari teror hidup di negara ini menceritakan kisah-kisah tentang hukuman berat bagi mereka yang tertangkap berhubungan dengan misionaris atau kelompok evangelis luar negeri. Hukuman berat ini bisa berupa penangkapan dan pemenjarahan berkepanjangan hingga eksekusi langsung. Umat Kristen di Korea Utara dikenal sebagai salah satu kelompok yang paling dianiaya di dunia. Realitas keras ini mendorong munculnya gereja-gereja bawah tanah, di mana himne dinyanyikan dengan pelan dan menghadiri pertemuan keagamaan dapat beresiko besar. Gereja-gereja ini menjadi simbol ketahanan jiwa manusia dan perlawanan terhadap pemerintah yang menindas. Nomor 17. Sistem pendidikan. Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah Korea Utara dipenuhi dengan indoktrinasi ideologi, penyebaran nilai-nilai non-demokratis, dan kampanye kebencian terhadap Barat sejak usia dini. Anak-anak di negara ini diajarkan untuk tunduk pada hukum dan peraturan pemerintah yang tiran, serta diberi dasar-dasar pedagogi sosialis. Indoktrinasi semacam ini memastikan bahwa pemerintah mengendalikan warga negara yang diajari untuk mematuhi tanpa pertanyaan, agar dinilai sebagai warga yang terhormat. Pendidikan dasar seringkali diabaikan, dan penyebaran prinsip-prinsip sosialis dari generasi ke generasi menjadi hal yang biasa di sekolah. Bagi mereka yang tinggal di daerah pedesaan, pendidikan adalah mimpi yang mungkin takkan pernah terwujud. Banyak anak-anak usia sekolah menghabiskan tahun-tahun awal mereka bekerja di pertanian, tambang, dan pabrik untuk memberikan kontribusi yang diharapkan kepada tanah air. Waktu kerja paksa ini merampas kesempatan untuk belajar, sehingga menghambat pengetahuan dasar yang seharusnya mereka peroleh semasa kanak-kanak. Media Korea Utara menyebarkan citra menyesatkan tentang anak-anak yang belajar dan bersosialisasi dengan gembira. Namun, kenyataannya, pendidikan adalah kemewahan yang tidak dapat diakses oleh warga miskin dan kelas bawah di negeri terpencil ini. Terlebih lagi, Korea Utara menghadapi 16 bencana alam yang kurang dilaporkan akibat keinginan Kim Jong-un untuk menjaga citra negara yang sempurna. Bencana alam dan isu kemanusiaan lainnya dirahasiakan dari dunia luar. Menurut laporan kelompok bantuan internasional, Korea Utara merupakan negara dengan krisis kemanusiaan paling kurang dilaporkan ke-6 di dunia pada tahun 2019. Negara terisolasi ini mengalami berbagai bencana setiap tahun, mulai dari banjir hingga kekeringan, yang berdampak langsung pada pasokan makanan dan menyebabkan kelaparan parah. Saat ini, lebih dari 40% penduduk tidak memiliki akses ke air bersih, dan banyak yang mengalami kekurangan gizi akut. Meskipun demikian, Kim Jong-un percaya bahwa merilis gambar rumah yang terendam air dan ladang tanaman yang tidak subur akan merusak citra kekuatan negara yang ia bangun. Nomor 15. Hotel Kiamat. Dari luar, Hotel Ryugyong di Pyongyang tampak sebagai arsitektur menakjubkan. Namun di dalamnya, gedung 105 lantai ini hanyalah cangkang kosong. Terkenal sebagai bangunan tak berhuni tertinggi di dunia, Hotel Ryugyong adalah salah satu struktur yang digunakan Korea Utara untuk mempromosikan citra propagandanya. Pekerjaan konstruksi hotel ini dimulai pada tahun 1987, tetapi hingga kini masih belum selesai. Salah satu sisi bangunan dilengkapi dengan layar LED yang digunakan untuk pertunjukan cahaya, menggambarkan kekayaan dan kemewahan yang hampa dari pemerintah Kim Jong-un yang tidak memiliki visi nyata. Bentuk piramida hotel ini mendominasi cakrawala dari sejauh lebih dari 1 mil, menampilkan citra sempurna sebuah kota maju. Namun, infrastruktur besar ini kini justru menjadi rumah bagi warga Korea Utara yang putus asa dan tunah humas, yang menghadapi resiko hukuman berat karena mencari perlindungan di gedung terbengkalai. Nomor 14. Jalan raya yang kosong. Gambar ini menggambarkan jalan raya yang kosong dengan sedikit mobil berlalu lalang dan anak-anak bermain di tepi jalan. Ini mencerminkan kenyataan yang ingin disembunyikan Kim Jong-un dari dunia luar, di mana terdapat pembatasan ketat pada kepemilikan kendaraan, pembatasan bahan bakar, dan fakta menyedihkan bahwa sebagian besar warga Korea Utara tidak mampu membeli mobil. Memiliki mobil di Korea Utara adalah kemewahan yang hanya dapat dinikmati oleh kaum elit. Sebagian besar foto yang diambil di dalam Korea Utara menunjukkan jalanan kosong, sangat berbeda dari jalanan ramai di negara-negara maju. Ini disebabkan oleh ketidakmampuan sebagian besar penduduk untuk memiliki mobil akibat kebijakan ketat dan harga yang tinggi.
Namun, mereka yang kaya dan berkuasa seringkali terlihat melaju dengan santai, sementara kaum miskin lebih memilih bersepeda atau berjalan kaki. Nomor 13. Kehidupan di tepi perbatasan Korea Utara. Bagi mereka yang tinggal di kota-kota perbatasan Korea Utara, kehidupan tidak pernah tenang akibat ketegangan yang terus-menerus antara utara dan selatan. Kehadiran militer yang besar adalah pemandangan sehari-hari di wilayah ini. Kim Jong-un, dengan gaya khasnya untuk menciptakan citra sempurna, memerintahkan pembangunan gedung dan kawasan yang berstruktur indah di sepanjang garis perbatasan. Namun, saat Anda memasuki daerah-daerah ini, fasad itu mulai memudar. Jalanan terlihat kosong, keheningan yang menyedihkan dan suasana penindasan terasa mencengkram, sangat kontras dengan arsitektur idealis yang tampak. Keluarga yang tinggal di kota-kota ini dipilih dengan hati-hati oleh pemerintah, dipaksa untuk selalu tersenyum di hadapan penindasan sambil memandang ke tanah bebas yang tak terjangkau di seberang garis tipis yang memisahkan bagian utara semenanjung Korea dari selatan. Nomor 12. Kehadiran militer yang besar. Pemerintah Korea Utara dikenal dengan upayanya untuk terus-menerus menunjukkan kekuatan militernya sebagai langkah pencegahan terhadap kemungkinan konflik bersenjata dengan negara lain. Keberadaan tentara yang mengenakan seragam dan seringkali membawa senjata dapat ditemui di mana saja. Namun, kehadiran militer ini lebih dari sekedar upaya menunjukkan kekuatan. Itu juga berfungsi untuk menegakkan kontrol ketat atas warganya. Intimidasi militer digunakan sebagai alat dominasi oleh Kim Jong-un yang meyakini bahwa hukuman dan intimidasi adalah bentuk kepemimpinan. Harus dicatat bahwa mengambil foto tentara adalah ilegal, sehingga gambar-gambar yang dapat dilihat ini diambil dengan risiko besar. Nomor 11. Laporan tentang eksperimen manusia. Banyak pembelot dan pengungsi yang melarikan diri dari Korea Utara menceritakan kisah mengerikan mengenai eksperimen yang dilakukan pada tahanan dan warga yang dianggap tidak layak menjadi anggota masyarakat impian Kim Jong-un. Anak-anak dengan disabilitas fisik dan mental, perempuan, serta kelompok minoritas lainnya menjadi sasaran percobaan tanpa persetujuan mereka. Selama bertahun-tahun, telah muncul beberapa laporan tentang penggunaan manusia sebagai subjek untuk menguji senjata kimia, racun mematikan, dan kamar gas. Meskipun pemerintah Kim Jong-un mengklaim bahwa semua tahanan diperlakukan secara adil, fakta menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia merajalela di penjara-penjara Korea Utara, dan banyak orang yang berada di tempat-tempat mengerikan ini tidak pernah keluar hidup-hidup. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari kengerian kerajaan terpencil menceritakan detail mengerikan tentang eksperimen mematikan yang sering mengakibatkan kematian seketika. Ilmuwan Korea Utara sering melakukan eksperimen pada wanita dan anak-anak dalam upaya mengembangkan senjata yang lebih mematikan, sebuah prioritas utama bagi pemimpin tertinggi, yang tampaknya lebih memfokuskan perhatian pada persenjataan daripada kesejahteraan rakyat. Nomor 10. Rudal terlarang. Pada Juni 2023, Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, melakukan kunjungan kehormatan ke Korea Utara untuk merayakan ulang tahun ke-70 Pencatan Senjata Perang Korea. Selama kunjungan tersebut, Presiden Kim Jong-un memamerkan peralatan militer, termasuk rudal nuklir terlarang, sebagai bentuk pembangkangan terhadap Barat. Korea Utara terus-menerus menciptakan ketegangan antara perang dan perdamaian dengan terus mengembangkan senjata pemusnah massal yang dilarang oleh hukum internasional. Pengembangan senjata-senjata ini mengorbankan kebutuhan rakyat karena dana yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang dapat meningkatkan kehidupan warga biasa justru dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan senjata. Nomor 9. Fasad kesempurnaan. Industri pariwisata di Korea Utara hampir tidak ada karena adanya pembatasan perjalanan yang ketat dan ketegangan politik yang intens dengan banyak negara lainnya. Beberapa jurnalis dan fotografer mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari warga Korea Utara. Tur yang dipandu dengan ketat cenderung berfokus pada lokasi-lokasi yang indah dan bagian-bagian negara yang terawat. Pemandu wisata seringkali menunjukkan ketidakpuasan jika turis mencoba mengambil gambar yang menggambarkan negara ini sebagai cacat atau tidak sempurna, seperti dalam sebuah kasus ketika seorang fotografer mengambil foto di rumah sebuah keluarga, namun pemandu meminta agar gambar tersebut dihapus setelah mengetahui tidak ada listrik.
Pariwisata di Korea Utara adalah usaha yang sangat beresiko, dan banyak pengunjung yang menjelajahi wilayah yang belum dipetakan ini terkadang terjebak dalam permainan politik yang dimainkan oleh negara tersebut terhadap Barat. Nomor 8. Sensor internet di Korea Utara. Banyak orang bertanya-tanya, apakah warga Korea Utara memiliki akses ke internet? Sayangnya tidak ada cara langsung untuk menjawab pertanyaan ini. Jawaban pendeknya adalah, ya, mereka memiliki akses ke internet, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda. Akses yang tersedia untuk seluruh dunia dibatasi oleh paranoia pemerintah. Untuk memiliki komputer, warga harus mendapatkan izin dari otoritas dan semua komputer pribadi harus didaftarkan ke polisi. Privasi adalah ilusi di kerajaan tertutup ini karena pemerintah memantau dengan ketat apa yang dibaca, ditonton, dan didengarkan oleh warganya. Meskipun media pemerintah menciptakan kesan seolah-olah warga Korea Utara hidup dalam kebebasan, itu hanyalah kedok untuk meyakinkan dunia bahwa semuanya baik-baik saja. Sistem internet di Korea Utara adalah jaringan tertutup yang sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, dan mencoba mengakses informasi dari luar negeri dapat mengakibatkan penahanan atau lebih buruk, hukuman yang lebih berat. Nomor 7. Kemandirian yang disembunyikan. Kemandirian atau swasembada adalah ideologi utama Korea Utara, sebuah prinsip yang telah menyebabkan keterpisahan negara ini dari dunia luar. Namun, perjalanan melalui kerajaan terpencil ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Korea Utara benar-benar mandiri. Dampak buruk dari sanksi ekonomi dan kekeringan telah mengakibatkan kekurangan pangan, membuat warga biasa menghadapi kesulitan ekstrim dalam kehidupan mereka sehari-hari. Gambar-gambar anak-anak yang kekurangan gizi dan daerah-daerah miskin seringkali ditutupi oleh pemerintah yang berusaha menjual visi kemandirian kepada bangsa yang penuh dengan individu yang lelah dan kelaparan. Nomor 6. Pengawasan massal. Meskipun Kim Jong-un berusaha meyakinkan dunia bahwa rakyatnya menjalani kehidupan yang bebas dan tanpa hambatan, kenyataan menunjukkan gambaran yang berbeda. Privasi hanyalah mitos di Korea Utara, di mana praktik pengawasan massal diterapkan secara rutin dan invasif. Kamera pengawas bertebaran di setiap sudut, dan hampir setiap telepon disadap, karena rezim memantau warga negara secara ketat untuk menjaga ketertiban. Setiap aspek kehidupan warga Korea Utara diawasi di kerajaan terpencil ini. Tetangga mungkin berfungsi sebagai informan pemerintah yang cepat melaporkan setiap gerakan mencurigakan kepada pihak berwenang, mencerminkan sejauh mana pemerintah bersedia bertindak untuk memantau urusan warganya. Mikrofon kini juga digunakan di luar ruangan untuk merekam percakapan. Sekarang saatnya untuk pilihan pelanggan hari ini. Sebagai bentuk pembangkangan artistik, gambar-gambar satir pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, sering beredar secara online. Gambar-gambar ini menggambarkan diktator dalam berbagai posisi dan postur yang lucu, menjadi bentuk perlawanan artistik terhadap pemerintah yang menindas. Seperti biasa, jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Nomor 5. Larangan media asing. Mendengarkan musik asing atau menikmati film blockbuster Amerika di Korea Utara membawa risiko signifikan, termasuk penangkapan, penuntutan, dan dalam beberapa kasus, hukuman mati. Kepemilikan literatur, musik, dan film dari Korea Selatan dikenakan hukuman berat, sehingga banyak warga Korea Utara merancang cara-cara rahasia untuk menyebarkan media asing. Liputan berita dari dunia luar sering disalurkan melalui USB yang diperdagangkan di sudut-sudut gelap untuk menghindari deteksi oleh pihak berwenang. Buku-buku terlarang diselundupkan ke negara itu dan didistribusikan di gang-gang gelap serta toko-toko bawah tanah yang tersembunyi dari pengawasan polisi. Banyak orang berupaya mencari informasi tentang dunia luar dan bersedia melakukan berbagai cara untuk mengaksesnya. Rakyat Korea Utara semakin penasaran. Seperti yang kita ketahui, rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju sebuah revolusi. Nomor 4. Larangan media sosial. Di era inovasi teknologi ini, media sosial telah berhasil menjembatani kesenjangan antara negara-negara di dunia. Informasi yang dibagikan secara online dapat dengan mudah menjadi viral, dan ketidaktahuan tak lagi dapat dimaafkan. Pemerintah Kim Jong-un menyadari kekuatan media sosial dan potensinya untuk membuka mata warga Korea Utara terhadap realitas dunia luar yang sangat kontradiktif dengan apa yang mereka ketahui.
Agar orang tetap terbelenggu, mereka perlu dijaga dalam ketidaktahuan. Inilah sebabnya pemerintah Korea Utara mengumumkan larangan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube. Larangan ini menunjukkan bahwa ada banyak hal yang tidak ingin diketahui oleh pemerintah Korea Utara, sekaligus hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh warga negara mereka sendiri mengenai dunia luar. Nomor 3. Pasar yang menyelamatkan. Pasar gelap yang dikenal sebagai Jangmadang kini telah menjadi hal umum di Korea Utara, seiring dengan perlahan masuknya kapitalisme ke negara terpencil ini. Meskipun ekonomi Korea Utara sangat dikendalikan oleh pemerintah, pasar gelap semi-legal ini berada di ambang batas persetujuan dan ketidaksetujuan. Pasar-pasar ini menyediakan barang-barang sederhana yang sulit didapatkan atau terlalu mahal bagi warga biasa, seperti makanan, pakaian, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya yang dulunya hanya disuplai oleh pemerintah. Pasar-pasar ini mulai kehilangan monopolinya karena ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warganya, sehingga membantu meringankan kesulitan hidup sehari-hari. Nomor 2. Pasar yang sepi. Ekonomi Korea Utara telah mengalami penurunan yang stabil dalam waktu lama, tetapi pemerintah menolak untuk mengakui fakta ini. Data dari citra satelit menunjukkan penurunan tajam aktivitas pasar antara tahun 2019 dan 2021. Tempat-tempat perdagangan yang dulunya ramai kini menjadi sepi, dan masalah ini semakin diperparah oleh wabah virus corona pada tahun 2020 yang menyebabkan penutupan perbatasan dengan Cina, salah satu sekutu terdagang terkuatnya. Ini semakin meningkatkan kesulitan bagi warga biasa. Nomor 1. Perlawanan diam-diam. Seperti burung phoenix yang bangkit dari abu, perlawanan diam-diam mulai muncul di dalam Korea Utara. Warga biasa belajar untuk menentang ideologi yang ditanamkan dalam mentalitas mereka sejak kecil. Mereka mulai mempertanyakan validitas propaganda negara yang terus-menerus mereka terima. Para pembelot Korea Utara yang tinggal di China bahkan menerbangkan balon berisi uang tunai melintasi perbatasan sebagai bentuk bantuan bagi banyak keluarga yang menghadapi kesulitan di negara terisolasi tersebut. Acara televisi dan film yang dilarang kini ditonton secara sembunyi-sembunyi, dan ada peningkatan keberanian untuk menantang pihak berwenang lebih dari sebelumnya. Rakyat mulai bersuara, berbicara menentang ketidakadilan, dan suara mereka tidak lagi terpendam. Banyak dari para pemberontak ini berakhir di penjara atau menghadapi situasi yang lebih buruk, tetapi suara mereka tidak pernah mati. Mereka menginspirasi generasi baru yang tidak akan diam, yang bercita-cita untuk meraih sistem demokrasi yang mengutamakan rakyat. Apakah ini akan menjadi kenyataan di masa depan? Masih belum bisa dipastikan. Tetapi satu hal yang jelas, bara api perlawanan telah dinyalakan dan akan terus menyala. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.